hikmah di balik sunnah mencuci tangan dan berbuka puasa dengan kurma. Sekarang ini, salah satunya adalah terkait anjuran untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah bangun tidur. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa tertidur dan di tangannya terdapat lemak atau kotoran bekas makanan, dan dia belum mencucinya lalu dia tertimpa oleh sesuatu, maka janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri." Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang dari kalian berwudu, hendaklah memasukkan air ke dalam hidung kemudian menyemburkannya. Siapa saja yang beristijmar atau bersuci menggunakan batu, hendaklah mengganjilkannya. Dan jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah mencuci kedua telapak tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana 3 kali. Maka sesungguhnya seseorang dari kalian tidak mengetahui kemana tangannya bermalam." Hadis riwayat Al-Bukhari. Pandangan kesehatan tentang cuci tangan. Dari hadis di atas, kita dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum memejamkan mata di malam hari. Kegiatan mencuci tangan sepertinya terdengar sederhana dan sepele. Tapi, mungkin saja masih banyak di antara kita lupa untuk melakukan hal ini sebelum tidur. Padahal mencuci tangan sebelum tidur ini memiliki manfaat yang besar pengaruhnya bagi kesehatan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Dr. Herli Robert, bahwa virus dan bakteri seringkali berpindah saat malam melalui mata, menghisap jempol, dan mengusap hidung. Dokter tersebut pun merekomendasikan bagi orang tua untuk selalu mengajari anak-anak mereka supaya membasuh tangan sebelum beranjak tidur. Profesor pediatri dan mikrobiologi ini juga menyebut bahwa risiko terbesar datang dari mencuci tangan yang tidak benar. Menurutnya, kebiasaan mencuci tangan sebelum tidur akan memberikan dampak kesehatan bagi tubuh, karena kita tidak tahu tangan kotor kita akan memegang apa saja saat kita tidur. Tangan yang kotor juga menimbulkan risiko yang cukup besar. Karena bisa jadi bekas makanan yang kita makan, entah kue dan lain sebagainya, mengundang binatang-binatang tertentu seperti semut, tikus, kecoa, dan lain sebagainya, ujar Dr. Herli. Mencegah kuman dan bakteri. Mencuci tangan dapat dilakukan dengan menggunakan sabun atau antiseptik lainnya. Dr. Dini Noviarti, salah seorang pakar kesehatan, menjelaskan bahwa mencuci tangan adalah kegiatan membersihkan bagian telapak, punggung tangan, dan jari-jari tangan agar bersih dari kotoran dan membunuh kuman penyebab penyakit yang merugikan kesehatan manusia serta membuat tangan menjadi harum baunya. Kebiasaan rajin mencuci tangan mampu menghindarkan manusia dari berbagai macam penyakit. Tangan manusia merupakan penghantar utama masuknya kuman ke dalam tubuh. Dan fakta membuktikan tangan manusia yang kotor karena menyentuh feses mengandung kurang lebih 10 juta virus dan bakteri yang tak kasat mata. Dan itu dapat disterilkan dengan mencuci tangan memakai sabun pembunuh bakteri. Dilansir dari publikasi Klik Dokter, kebiasaan mencuci tangan dan kaki sebelum tidur disebut dapat mencegah kita terserang infeksi penyakit. Setelah seharian beraktivitas, kita akan merasa lelah dan ingin tidur sesegera mungkin. Kebiasaan ini kurang baik bagi kesehatan. Tubuh kita mungkin tampak bersih secara kasat mata, walaupun telah beraktivitas seharian. Meski demikian, tangan dan kaki kita belum tentu tidak mengandung kuman. Meskipun tidak menyentuh benda yang jelas-jelas kotor seperti tanah, menyentuh permukaan benda-benda yang umum seperti meja, alat tulis, pegangan pintu, ataupun uang juga berpotensi memindahkan kuman. Saat tangan yang kotor dan mengandung kuman menyentuh mulut, mata, ataupun hidung,
maka risiko penularan penyakit infeksi menjadi semakin besar. Jenis-jenis penyakit infeksi yang dapat menular lewat tangan antara lain infeksi saluran napas, infeksi mata, dan infeksi saluran cerna. Dari penelitian ditemukan bahwa mencuci tangan dapat menurunkan risiko infeksi pernapasan sekitar 6-44%. Karena itu, mencuci tangan sebelum tidur setelah seharian beraktivitas menjadi cara yang penting untuk mencegah anak tertular kuman penyebab infeksi. Begitu pula dengan mencuci kaki sebelum tidur. Kaki yang bersentuhan langsung dengan banyak permukaan juga berpotensi menyimpan kuman. Kulit kaki termasuk bagian tubuh yang dapat mengalami berbagai penyakit kulit karena kurangnya kebersihan tubuh. Cuci tangan setelah tidur merupakan suatu hal yang wajar jika seseorang dalam keadaan tidur secara tidak sengaja tangannya melayang kemana-mana. Tangan itu dapat saja bergerak-gerak menyentuh daerah kotor seperti mulut, bahkan daerah yang menjijikan seperti daerah vital. Maka sangat tepat sekali jika Rasulullah menganjurkan supaya membersihkan tangannya dulu sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Kemungkinan besar saat kita tidur tangan kita menyentuh daerah-daerah kotor yang membawa virus-virus atau bibit penyakit. Mazhab Hambali bahkan mewajibkan mencuci tangan setelah bangun tidur ini. Jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa tidur yang dimaksud di atas adalah semua jenis tidur. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kewajiban membasuh tangan itu hanya untuk tidur malam saja karena lafaz hadis di atas menyebutkan tangannya bermalam, yang artinya tidur pada malam hari. Ibnu Taimiyah memberikan perspektif teologi dalam memahami hadis ini, bahwa anjuran mencuci tangan ini bukan karena najisnya tangan, melainkan karena tangannya bersentuhan dengan setan. Walaupun demikian, beragam perspektif baik kesehatan maupun teologis tetap saling mendukung efektivitas dan relevansi dari mencuci tangan setelah tidur ini. Selain membiasakan diri untuk mencuci tangan dan kaki, tentu sebagai muslim dianjurkan untuk berdoa baik sebelum maupun sesudah tidur. Ini agar aktivitas kita senantiasa mendapat ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.